Kamu ingat kan biokimia itu belajar mengenai structure function biomakromolekul. Kemudian belajar mengenai energetic and metabolism, jadi energetiknya dari metabolism, dan belajar mengenai flow of genetic information. Nah, kuliah yang sekarang di semester ini lebih banyak ke aspek makromolekul, ya, structure function makromolekul. Mungkin sedikit lah ada metabolism, flow of genetic information yang mungkin cuma sekedar ada di structure atau ada di function of DNA, ya. Jadi function of DNA nanti ke apa itu namanya, masuk ke transkripsi, kemudian ke translasi, replikasi, transkripsi, translasi. Oke, nah kemarin saya sudah cerita bahwa kita belajar makromolekul atau biomakromolekul. Nah, biomolekul besar yang ada pada komponen sel, kalau kita lihat ada sel di situ, maka itu adalah makromolekulnya, ada DNA, ada protein, ada karbohidrat, dan ada lipid, ya. Jadi ada itu. DNA adanya di mana? Di kromatin. Kromatin adanya di mana? Ada di inti sel, ya. Nah, DNA adalah polimer dari mononukleotida. Polimer dari mononukleotida. Protein ada di mana? Ada di banyak tempat di dalam sel. Salah satunya ada di membran, ada protein membran. Ya, protein merupakan makromolekul dengan monomer asam amino. Juga di situ ada lipid sebetulnya, ya. Di membran ada lipid. Lipid itu bisa molekul lipid sederhana yang trigliserida, ada molekul lipid kompleks, mulai fosfolipid, kemudian sphingosine, apa segala macam sampai kolesterol dan yang lain-lainnya. Jadi ada lipid sederhana, ada lipid kompleks. Ada juga karbohidrat. Salah satu molekul karbohidrat adalah selulosa. Selulosa ada pada dinding sel. Selulosa itu merupakan molekul polimer. Monomernya ada glukosa. Jadi nanti kita di level 2 banyak ininya yang kita kaji, tentu di level 1-nya untuk makromolekulnya. Monomernya. Nah, ini mah biasa orang kimia ya cuma belajar itu saja kan. Dan kalau biokimia lebih ini lagi cuma CHONSP barangkali yang banyak, ya. Yang lain-lain itu molekul-molekul atau partikel-partikel yang kecil yang sifatnya itu. Ini saya skip aja atau kamu sudah pernah belajar kimia organik? Kimia organik sudah kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini saya skip asimetri kayak gitu-gitu, molekul C yang merupakan bayangan cermin, ya, karena mempunyai 4 tangan yang beda semua, ya macam-macam ya itulah.
ada hibridisasi itu yang lain, SP3 yang model kayak gini, tapi yang kayak gini SP2 kan gitu toh. Dan saya mulai masuk ke yang biologi. Ya, pertama ini kalau kita lihat katanya E. coli. Ya, jadi kalau di dalam E. coli maka kita akan ada yang paling banyak tentu saja kandungannya air. Termasuk manusia juga lebih banyak jangan-jangan airnya ya dibanding itu. Yaitu 70%. Jadi kalau berat badan kamu cuma 50 kilogram, itu sebetulnya jangan-jangan kamu itu cuma beratnya mah 15 atau 10 kilogram ya. Karena sebagian besarnya adalah air. 70 sampai 80% berat badan kita itu air. Jadi kalau airnya hilang gitu. Nah, E. coli ada molekul protein, ada molekul asam nukleat, bisa DNA, bisa RNA, bisa karbohidrat atau polisakarida, ada lipid, dan yang lain-lain yang kecil-kecil. Inorganic ion, ya, jadi ada Fe, ada apa, segala macam mungkin di itu. Nah, kemarin saya sudah cerita. Ya, sudah cerita. Oh sorry, sebelumnya proteinnya ada 3000, akhirnya ya tentu saja 1 H2O cuma itu aja kan ya. DNA juga 1 kromosom kan E. coli, jadi DNA-nya cuma 1. RNA yang banyak. Ada messenger RNA, ada tRNA, ada ribosomal RNA. Nah, kalau proteinnya aja ada 3000, jangan-jangan messenger RNA-nya aja udah 3000. Ya, belum kalau kemudian ditambah dengan transfer RNA atau ribosomal RNA. Polisakarida nggak banyak, lipid juga tidak banyak. Yang banyak senyawa intermediate. Nah, kemarin saya sudah sampaikan belajar kimia itu adalah belajar mengenai structure, belajar mengenai energetik, sama belajar mengenai dinamik. Jadi kita belajar structure. Nah, kalau kita belajar structure, itu yang namanya struktur protein itu bisa berbeda-beda walaupun urutan asam amino dengan panjang asam aminonya sama, tapi strukturnya bisa berbeda kalau medianya beda. Kalau dia ditaruh di dalam alkohol, ya mungkin berbeda dengan dia ditempatkan di air. Ya, ditempatkan di air saja kalau konsentrasi garamnya tinggi berbeda dengan kalau konsentrasi garamnya rendah. Jadi bagaimanapun juga kamu harus juga mengerti mengenai air. Ya, bagaimana air itu bisa membuat struktur protein, struktur DNA, mungkin juga polisakarida dan lipid bisa berbeda, terutama protein lah ya. Protein sama asam nukleat bisa banyak punya struktur yang beda. Artinya garis bawah bahwa kamu harus tahu juga pengetahuan mengenai air. Tapi saya kira kimia dasar itu sudah mengajarkan mengenai air. Nanti ada pH, ada apa, segala macam itu ya. Jadi saya tidak akan ngulang yang itu. Oke. Ini kimia organik biasa, jadi saya skip aja. Nah, barangkali saya mulai dari ini. Jadi kembali, proses biokimia adalah proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup atau di dalam living organism. Ya, nah di dalam alam semesta tentu dinamika
itu sangat dipengaruhi oleh adanya energi. Ya, ada energi potensial, ada energi macam-macamnya. Nah, di dalam biokimia, energi itu hasil dari suatu, atau di dalam sel, energi itu merupakan proses yang bisa dihasilkan atau bisa diperlukan selama proses metabolisme. Ya, kita tahu metabolisme itu ada anabolisme, ada anabolisme. Ya, jadi itu energi diperlukan untuk misalnya menjaga tubuh kita, untuk kita bisa bicara, untuk kita bisa mensintesis molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Tetapi juga energi itu bisa dihasilkan dari proses katabolisme, yaitu perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang ada pada proses metabolisme itu. Ya, jadi metabolisme itu ada di tengah itu yang metabolism produce compound simpler menjadi senyawa yang lebih sederhana menghasilkan energi, atau sebaliknya, kalau senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks itu perlu energi. Nah, ini mah Suki aja. Nah, kalau kita di alam, di kehidupan kita sehari-hari, itu kita berkomunikasi. Ada komunikasi dengan bicara, oral communication, ada juga komunikasi dengan tulisan. Tulisan itu tentu aja dari alfabet, ya. Alfabet, nanti kamu bisa nulis nama kamu siapa, kayak gitu, Nadine, itu N-A-D-I-N. Nah, itu bisa dituliskan. Nah, bagaimana di dalam sel? Bagaimana sistem komunikasi atau barangkali sistem informasi itu dilepas dari satu sel ke sel yang lain, maksud saya dari induk ke anak dan segala macam. Nah, komunikasi konon katanya itu ada di nanti kalau di dalam sel itu, ya, komunikasinya dengan menggunakan kode genetik. Kode genetik urutan suatu bahasa di dalam suatu mRNA, ya, messenger RNA 3. Tapi kodon itu diderive oleh informasi yang ada pada RNA, pada DNA. Ya, DNA-nya ada urutan tertentu di deoksiribonukleik asid, nanti diturunkan atau informasinya diberikan kepada ribonukleik asid ke RNA, baru RNA itu yang berupa kodon-kodon itu mendirect urutan-urutan protein. Jadi informasinya berupa informasi genetik itu berupa urutan bahasa itu. Urutan bahasa nanti spesifiknya kodon-kodon itu, ya, yang kemudian bisa disampaikan ke menjadi urutan protein. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada energi metabolisme, ada itu. Nah, ini ada orang yang kemudian banyak, kalau di kimia itu ada delta G apa gitu, ya. Nah, delta G itu Pak Gibbs itu. Ya, G-nya itu dari Gibbs, ya, energi Gibbs. Ya. Nah, ini Pak William Gibbs, ya. Jadi. Nah, di dalam sel energi itu sebetulnya dikaitkan dengan molekul ATP. Kenapa? Molekul ATP itu molekul
yang kita bilangnya berenergi tinggi. Dia mudah sekali melepaskan satu fosfat atau dua fosfat menjadi ADP atau AMP. Kalau kemudian fosfatnya itu lepas, ada energi yang dirilis, ya. Nah, energinya ini yang kemudian dipakai untuk mengaktifkan suatu senyawa sehingga berinteraksi dengan enzim, atau dipakai untuk proses reaksi-reaksi biokimia yang ada di situ. Jadi, kalau kita bilang energi di dalam sel, itu biasanya kita bilangnya ATP. Ya, jadi kalau ATP-nya banyak, itu artinya selnya punya energi cadangan yang banyak. Kalau ATP-nya kosong, ya berarti itu. Atau semua metabolisme atau apa reaksi bisa jalan tergantung daripada ATP kalau di dalam sel, ya, karena ATP adalah coupling, bisa melakukan coupling reaction dengan memberikan energinya ke reaksi yang sebetulnya terjadi. Jadi dia dari ATP menjadi ADP, lepas fosfatnya menghasilkan energi, energinya bisa dipakai untuk reaksi yang kemudian di coupling sama dia, dirangkaikan dengan reaksinya dia. Itu ada delta G, itu Pak Gibbs, ya. Ada yang endergonic, ada yang exergonic, dan lain-lain. Itu saya kira waktu kamu belajar kimia dasar juga diajarin, ya. Jadi biasa kayak gitu, ada proses itu, ada yang melepaskan energi, itu misalnya reaksi 2 itu ATP, ATP menjadi ADP, itu melepaskan energi cukup banyak, delta G2, tapi reaksi glukosa plus PI katanya justru perlu energi. Nah, kalau itu dikoppel, artinya digabungkan, maka energi yang dari ATP itu diberikan untuk reaksinya yang jadi dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi itu bisa jalan glukosa plus ATP menjadi glukosa 6-fosfat plus ADP. Delta G-nya masih ada, ya, delta G3 itu artinya dia reaksi itu bisa jalan dan bisa spontan. Ya, jadi kalau ada reaksi enzimatis segala macam, itu saya kira nanti kita pas bicara enzim nanti kita cerita banyak. Nah, ini metabolisme. Jadi ada senyawa kompleks itu store nutrien itu, ya. Jadi nutrisi-nutrisi yang disimpan itu kemudian didigest, baru kemudian menghasilkan senyawa sederhana menjadi metabolisme, ada CO2, NH3, H2O, namanya catabolic reaction pathway, dan catabolic reaction pathway itu menghasilkan ATP dari ADP atau dan juga menghasilkan NADPH dari NADP. NADH atau NADPH itu setara dengan 3 molekul ATP kalau nanti di dalam proses katabolisme dari glukosa, ya. Jadi rantai respirasi itu nanti NADPH akan setara dengan 3 ATP. Menghasilkan molekul CO2, NH2, dan H2O. Walaupun molekul-molekul kecil itu juga bisa dijadikan molekul kompleks lagi, namanya prosesnya anabolisme, menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih kompleks dan perlu energi. Artinya ATP dipakai berubah menjadi ATP atau NADPH berubah menjadi NADP. Tidak hanya untuk anabolisme, tapi juga untuk kerja mechanical work, atau saya ngomong ini kan ATP saya kita lepas menjadi ADP itu, ya, atau
kita bicara atau mempertahankan tubuh kita supaya tidak kedinginan, karena kalau di luar di Bandung ini temperaturnya 25 gitu misalnya ya, kita 37 atau 35 atau 36 lah ya. 37 itu sudah nggak boleh masuk kampus, jangan-jangan itu ya, karena gerbang kampus selalu dilihat temperaturnya untuk yang masuk. Kalau kemudian saya mau masuk itu dicek termometer, karena sekarang COVID itu kan ya, jadi tapi tubuh kita ya 35, padahal di luarnya 25 misalnya, artinya kan ada selisih. Nah, selisih ini ada panas yang perlu dihasilkan sebenarnya dari ATP juga untuk menjaga agar tubuh kita tidak sedingin yang di luar itu. Tapi ada beberapa hewan yang bisa gitu ya, yang apa itu berdarah dingin, berdarah dingin. Itu ya, jadi kayak katak itu temperaturnya sesuai dengan temperatur di luar. Oke, ya saya kira yang ini nanti aja lah kita ceritanya. Tapi kembali, itu molekul DNA, informasi yang ada pada DNA bisa jadi messenger RNA. Messenger RNA bisa jadi urutan protein. Protein di dalam suasana lingkungan tertentu bisa mengalami folding, namanya pelipatan lah kayak gitu. Nah, folding ini yang menentukan function daripada proteinnya, ya, fungsi dari protein. Ini skip aja. Kalau ini kan zaman kita SD itu, bahwa katanya waktu alam semesta itu terjadi Big Bang, baru kehidupan baru dimulai, terjadi bumi segala macam, pemadatan gitu ya. Nah, ini saya ingin cerita ke, ya orang biologi tentu tahu, kamu biologi SITH lah paling enggak ya. Saya itu sorry, mohon maaf kalau ngomong SITH itu selalu ingatnya itu biologi terus, padahal sekarang di SITH itu ada banyak program studi kan ya. Jadi walaupun beberapa program studinya itu saya yang ikutan bikin, termasuk program studi yang sekarang kamu masukin itu ya, mikrobiologi, saya dari awal itu ikut bikin prodi itu, artinya sama-sama lah dengan teman-teman yang lain, termasuk teknologi pasca panen atau apa tuh rekayasa gitu ya, ada gitu di SITH yang namanya rekayasa, prodi apa itu namanya? Ada yang tahu nggak? Nadine, kamu tahu nggak? Apa namanya? Rekayasa hayati. Oh, rekayasa hayati. Saya mikirnya rekayasa biologi gitu. Nah, rekayasa hayati itu saya ikutan karena mungkin tadinya diharapkan kayak program studi yang ke aspek bioteknologi, rekayasa genetika kayak gitu. Tapi saya tidak tahu sekarang kayak apa itu jadinya ya. Oke, jadi katanya pertama kali terjadinya makhluk hidup itu ada creation of prebiotic soup. Ya, jadi termasuk ada nukleotida gitu. Nah, nukleotidanya dari mana itu katanya? Kalau ada energi ada NH3, ada CH4, ada H2O, dikasih ada petir kayak gitu, itu bisa ada yang jadi HCN, ada jadi asam amino, ada yang juga jadi nukleotida. Ini percobaannya, tapi zaman dulu katanya ada petir atau apa, itu molekul-molekul itu berubah jadi jadi prebiotic soup. Ya. Jadi prebiotic soup including nucleotide from component of Earth primitive atmosphere. Jadi dulu atmosfernya zaman dulu gitu masih kuno, atmosfer itu ada NH3, baru kemudian ada petir, ada apa, muncul nukleotida, muncul asam amino.
Nah, production of short RNA molecule, bukan messenger ya, short RNA molecule with random sequence. Ya urutannya tidak itu. Baru ada selective replication. Ya, dimulai ada self-duplicating, ada catalytic RNA segmen kayak gitu ya. Kita kan tahu sekarang itu ada beberapa RNA yang disebut dengan ribosim kan, ribosim. Ya, jadi ribosim itu RNA mempunyai fungsi sebagai katalitik ya, jadi sebagai molekul katalis. Synthesis of specific peptide catalyzed by RNA. Bayangin zaman bahla, tapi ya nggak tahu lah ya ini benar atau enggak ya, ini teori ya. Kamu boleh percaya boleh enggak, tentu aja. Lama-lama itu bisa jadi genomic RNA begin. If you say that is a genomic RNA, mean that like virus kan ya. Jadi ada RNA baru kemudian dibungkus oleh protein, lah itulah virus. Genomic RNA begins and to be copied ya. Jadi baru kemudian dikopi menjadi DNA. Lama-lama jadi molekul DNA dibungkus sama ini, ada pelindungnya nanti ancestor cell. Jadi ancestor cell lama-lama ya jadi ada bakteria, ada archaea, ada yang lain itu ya, eukarya. DNA genome translated on RNA protein and then become protein complex as we know right now. Jadi kita tahulah sekarang kayak apa, tapi katanya zaman bahalanya kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi sekitar itu satuannya million of years ago ya. Jadi satuannya juta tahun. 4.500 juta tahun yang lalu itu mulai terbentuk bumi. Jadi bumi kan ada teorinya itu ya. Teorinya ada Big Bang, baru kemudian terjadi ledakan yang luar biasa kuat. Dari ledakan itu salah satunya jadi bumi. Tapi sebelum jadi bumi yang kita kenal itu jadi kabut, dulu kabut, ini asap, lama-lama asapnya itu mengkristal, jadi padatan. Nah, jadilah bumi. Tapi bumi pada waktu itu belum ada air. Ya, baru 500 juta tahun kemudian itu terbentuk formation of ocean and continent. Artinya baru ada air itu setelah Big Bang, kemudian buminya padat gitu, kabutnya jadi padat jadi partikel-partikel padat, baru kemudian 500 juta tahun berikutnya itu ada air. Karena ada air, ya tentu saja menggenangi ada benua, ya. Ada pulau, ada apa. Baru 500 juta tahun berikutnya itu terlihat adanya bakteri fotosintesis atau photosynthetic sulfur bacteria. Ya. Jadi baru kemudian juga ada metanogen 500 juta tahun berikutnya atau 1000 tahun berikutnya itu baru muncul adanya aerobik bakteria. Ya, aerobik bakteria, dan baru kemudian 1000 juta tahun berikutnya baru kemudian ada prostis, ada first eukariot, eukariot pertama. Saya tidak tahu eukariot pertama itu siapa, golongan ragi atau apa kayak gitu kali ya. Nah, setelah itu baru appearance of red and green algae, ya, jadi algae udah mulai,
baru kemudian 500 juta tahun berikutnya itu diversifikasi multiseluler eukariot termasuk menjadi kita. Jadi ada plant, ada fungi, ada animals. Nah nanti animal lama-lama jadi kita lah gitu. Itu kalau kamu percaya, karena ini teori kan ya. Jadi nanti boleh dibuktikan atau dibuktikan keliru ya boleh juga. Ya, salah Pak gitu. Saya punya pengamatan kayak gini, maka teori saya adalah begini gitu. Bukan itu. Ya, oke. Itu sains. Nah, ada kita tahu atau barangkali teori Darwin itu kan ya, teori evolusi manusia dari ketek monyet ya, atau dari gorila lah kayak gitu-gitu. Nah turun itu awal mulanya katanya ada sel tunggal, itu ancestor anaerobic eukaryot yang tadi itu ya. Ini yang di sini nih. The appearance eukaryot pertama itu yang mana tuh? Appearance of proteins, the first eukaryot. Ya, itu terjadi 1.500 juta tahun yang lalu. Ya, jadi ada ancestor anaerobic eukaryot, ada inti selnya, baru kemudian kemasukan bakteri nih. Kemasukan bacterial genome. Bakterinya bakteri apa? Bakteri yang aerobik, bakterium. Jadi tadinya anaerobik eukaryot, sekarang kemasukan kromosom dari atau DNA dari bakteri aerobik, jadilah aerobik eukaryot. Aerobik eukaryot ada yang kemudian nanti jadi non-fotosintetik eukaryot, ada yang kemasukan cyanobacterial genome yang akan jadi chloroplast itu ya, masuk chloroplast, jadi chloroplast, baru kemudian lama-lama ini jadi fotosintetik eukaryot yang lama-lama jadi tumbuhan. Yang sana, yang atas, itu non-fotosintetik eukaryot, ya mungkin jadinya kita itu jangan-jangan jadi itu gitu ya. Jadi hewan, baru kemudian ya salah satu hewan adalah manusia kan ya. Kalau di biologi ini sadis juga, kita itu dikira kelompok hewan juga. Nah, ini DNA, panjangnya DNA dari berbagai. Jadi Homo sapiens itu 2,9 kali 10⁻³ juta urutan DNA-nya ya. Jadi genome sites in million of nucleotide pair di dalam juta urutan nukleotida. Jadi 2,9 10⁻³ artinya 10⁻9 gitu ya. Tapi number of gene-nya, jumlah gen-nya itu cuma 25.000. Ya 25.000 gen manusia itu kan. Yang jumlahnya sama dengan jumlahnya simpanse. Ya walaupun simpanse ya bukan 2,9 tapi 2,4, lebih dikit lah ya. Kurang sedikit dibanding manusia maksud saya. Ada apa itu? Musculus domesticus tuh apa itu? Laboratori mouse katanya ya. Nah itu tikus saja itu sama persis dengan simpanse, 2,4 kali 10⁻³ kan ya. Jadi jangan-jangan kita itu mirip tikus juga gitu. Dan yang lain-lainnya ya. Oke, saya kira itu dulu dari saya. If you have any question, silakan. Bisa apa katanya ngacungkan tangan, bisa yang lain atau bisa langsung ngomong.